Gubernur Bengkulu kamuflase pakai rompi Polantas saat ditangkap KPK. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Asep Guntur menjelaskan bahwa proses penangkapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam operasi tangkap tangan, OTT, tidak mudah. Asep mengatakan, Rohidin Mersyah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, termasuk menuju Bengkulu Utara dan arah Padang, Sumatera Barat. Tidak semudah apa yang dipikirkan. Pada saat itu, Saudara RM, Rohidin Mersyah, tidak ada di tempat. Tetapi kami memantau dan ketika dia kembali, kami ingin menangkapnya. Namun, dia pergi ke arah Padang. Itu ke arah Bengkulu Utara. Sekitar 3 jam kami saling kejar. Tutur Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta. Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Setelah itu, Rohidin Mersyah dibawa penyidik KPK ke Mapolres Bengkulu. Tiba di sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi, sambung Asep. Namun, sejak pagi sudah banyak massa berkumpul yang merupakan simpatisan Rohidin. Oleh sebab itu, penyidik harus mencari tempat yang lebih aman. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personel kami di KPK dan orang-orang yang akan dibawa atau personel-personel yang ada dibawa ke sini sebanyak 8 orang. Itu harus kita selamatkan gitu. Ya, jangan sampai misalkan di jalan diambil dan lain-lain oleh para pendemo, ujarnya. Atas dasar itu, Rohidin Mersyah akhirnya dipakaikan seragam polisi lalu lintas, Polantas, saat dibawa KPK ke Bandara Fatmawati Soekarno guna mengelabui massa. Nah, yang paling dicari adalah Pak RM. Makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya di sana dalam rangka kamuflase supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ. Jadi, tidak pada saat pemeriksaan, tapi hanya ketika keluar. Kemudian ketika dalam kerumunan, ucap Asep. KPK telah menetapkan Rohidin Mersyah, RM, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers operasi tangkap tangan, OTT, KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Minggu kemarin. Alex menyampaikan dari OTT ini juga diamankan 2 tersangka lainnya, yakni ADC Gubernur Bengkulu Efriansyah, EV, dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, IF, bahwa KPK mendapatkan informasi pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Saudara FV alias AC selaku ADC Gubernur Bengkulu dan Saudara IF selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, yang dimaksudkan untuk Saudara RM selaku Gubernur Bengkulu, ucap Alex kepada para awak media. Ia menyebut, Rohidin juga diduga membutuhkan dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka Pilgub Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November tahun 2024 ini. Selanjutnya, sambung Alex, total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan ini sejumlah total sekitar 7 miliar. Uang tersebut dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, USD, dan dolar Singapura, SGD. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12 huruf E dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 KUHP. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah tiba di Gedung KPK Jakarta pada Minggu sore. Sebelumnya Rohidin menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Mapolresta Bengkulu sejak Sabtu malam. Saat tiba di Gedung KPK, Rohidin tidak diborgol namun menutupi wajahnya dengan topi putih serta masker. Selain Rohidin, ada juga 6 orang lainnya yang juga turut diperiksa oleh KPK. Untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait kedatangan Rohidin ke Gedung KPK, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Rahmat Nugraha di sana. Selamat sore, Rahmat. Sore, Siska. Baik, Rahmat, apakah sudah diketahui kasus yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu ini? Ya, Siska, dari informasi yang Tribun News dapatkan bahwa
kasus ini terkait dengan pungutan untuk membantu proses pilkada serentak di Bengkulu begitu, Siska. Oke, baik. Selain gubernur, apakah dari pantauan Anda pejabat lainnya juga sudah tiba di gedung KPK? Ya, Siska, memang di lokasi hanya Gubernur Bengkulu yang tampak ada di melakukan pemeriksaan, namun eh, 6 orang lainnya memang sudah diperiksa tapi tidak diperlihatkan kepada awak media begitu, Siska. Mhm. Rahmat, tadi saat tiba di gedung KPK, apakah ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur Rohidin terkait dengan kasus yang kemungkinan menjeratnya? Iya, Siska, tadi Gubernur Bengkulu tidak banyak bicara alias bungkam begitu, dia hanya mengangguk ketika ditanya keadaannya saat ini sehat begitu, Siska. Baik. Saat tiba di gedung KPK, apakah juga terlihat dari pantauan Anda mungkin penyidik yang membawa barang bukti untuk diamankan terkait kasus ini? Ya, Siska, untuk barang bukti memang tadi tidak ada barang-barang yang dibawa oleh penyidik, namun dari informasi yang Tribun News himpun bahwa saat ini update terkait OTT KPK di Bengkulu bahwa KPK telah mengamankan total 8 orang begitu, Siska, yang sebelumnya berupa baru 7 orang. Selain 8 orang tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang, dokumen hingga barang bukti elektronik begitu, Siska. Oke, baik. Lalu dari pihak KPK sendiri, kapan rencana untuk menyampaikan informasi terkait kasus yang melibatkan Gubernur Bengkulu ini, Rahmat? Ya, Siska, Mas, saat ini para orang yang telah diamankan terkait OTT KPK tersebut saat ini tengah diperiksa oleh KPK begitu, Siska. Adapun untuk keterangan konferensi pers lebih lanjut mungkin setidaknya malam ini akan dilangsungkan begitu, Siska. Oke, baik. Apa tanggapan dari kuasa hukum terkait kasus ini, terlebih pemeriksaan terhadap Rohidin dilakukan saat masa tenang Pilkada, Rahmat? Iya, Siska, dari kuasa hukum Gubernur Bengkulu yakni Jeki begitu, Siska, akan melaporkan pemeriksaan Gubernur Bengkulu Rohidin ini ke Komisi 3 DPR hingga Menteri Koordinator Politik dan HAM begitu, Siska. Hal itu dikarenakan memang dalam kesepakatan bersama bahwa peserta pilkada ini tidak bisa ataupun ditunda dulu pemeriksaan terkait hukum begitu, Siska. Namun saat ini Gubernur Bengkulu tengah diperiksa terkait proses hukum oleh KPK begitu, Siska. Oke, apakah ada mungkin langkah-langkah yang diambil lainnya oleh pengacara Rahmat? Ia baru berupa itu saja, Siska, melaporkan pemeriksaan tersebut ke Komisi 3 DPR dan Menteri Koordinator Hukum dan HAM begitu, Siska. Baik, Rahmat, ada informasi tambahan apa lagi yang akan disampaikan terkait dengan kasus ini? Eh, Sepertinya baru saat itu hanya itu yang baru bisa saya laporkan begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha langsung dari gedung KPK. Kami tunggu update-nya dari Anda.